Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ba'du, kita dengan baca surat Al-Fatihah. Oke, pada video ini kita akan membahas terkait dengan cara menyusun latar belakang ya. Nah, sebelum kita menyusun ya, atau nanti kita membahas tentang cara penyusunan, saya ingin melihat judul yang sudah kalian tuliskan ya di Google Form. Jadi sebelum menulis poin-poin yang harus ada di latar belakang, kemarin sudah diminta kalian menuliskan judul ya. Nah, saya akan mengecek dulu ya, mereview dulu judul yang telah kalian tulis. Karena judul ini harus tepat secara teoritik ya, terkait dengan pembelajaran bahasa Arab tentu saja, dan tepat menurut metode penelitian ya. Oke, kita akan mulai ya. Ini sudah saya kasih warna yang ini nanti akan kami bahas ya. Tidak semua judul yang sudah dituliskan saya bahas karena waktu mungkin yang terbatas ya. Pertama ada judul ini ya. Nah, dari judul ini yang sudah ditulis ini ya. Ini judulnya adalah nah, judulnya adalah ini ya, terkait dengan menganalisis isi film animasi sebagai media edukasi anak. Nah, saya akan mengomentari disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Arab ya. Menganalisis isi film ini bisa masuk dalam penelitian bahasa ya, cuman itu nanti lebih ke arah pada bahasanya. Nah, jadi kalau yang dalam prodi pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Arab, bahasa sastra Arab, itu bisa ya. Nah, kalau di pembelajaran bahasa Arab di tempat kita itu ini perlu ditampilkan terkait dengan pembelajarannya, sedangkan di judul ini itu belum nampak ya. Itu maka judul ini kalau ingin digunakan dalam penelitian di prodi PPA maka perlu ada penyesuaian ya. Nah, di mana penyesuaiannya? Ini harus dikaitkan dengan pembelajaran ya, pembelajaran bahasa Arab. Jadi pada variabel media edukasi ini harus diarahkan kepada pembelajaran bahasa Arab. Kalau hanya seperti ini, maka ini nanti pada judul yang terkait dengan bahasa ya. Nah, pertama saya akan mengomentari yang terkait dengan bahasa dulu ya, sebelum pembelajaran bahasa. Kalau ini pada aspek bahasa, maka ini harus disebutkan ya, filmnya itu apa. Ya, misalnya begini, nilai-nilai edukasi dalam film. Nah, biasanya begitu. Ini nanti masuk pada analisis wacana biasanya ya. Gitu. Nah, kalau ini mau dirubah ke bahasa Arab, maka ya ini tadi ya, pada aspek ini ya, ini harus ada arah yang ke pembelajaran. Jadi misalnya kita ingin meneliti ada judul film, misalnya film tentang Umar ya, kan dulu ada ramai itu film tentang Umar ya. Film tentang Umar itu nanti ya kita arahkan kepada linguistik ya, misalnya eh, apa adat makdud misalnya gitu ya, atau eh, jumlah ismiyah, atau bisa juga naat dalam film apa gitu, film Umar. Nah, nanti di antara rumusan masalahnya itu harus diarahkan kepada implikasi kepada pembelajaran bahasa Arab. Jadi misalnya mana saja jumlah yang mengandung naat man'ut, misalnya dalam film Umar. Nah, yang kedua jenis ya atau macam naat yang ada di situ. Nah, yang ketiga tentu kita kaitkan dengan pada implikasi dalam pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi nanti diarahkan ke situ. Itu bisa ya kalau ke arah sana. Cuma nanti harus dipastikan bahwa dalam film Umar itu memang ada naat manut yang digunakan.
Kalau misalnya kita pilih film Umar tapi nggak ada Naatman itu kan tidak ada datanya. Nah, itu ya. Oke. Yang kedua, judul ini ya, analisis kesalahan imla. Ini memang sudah benar ya analisis kesalahan. Cuman judul atau kata analisis tidak harus disertakan ya. Jadi misalnya gimana? Kesalahan imla dalam tulisan siswa. Nah, misalnya itu bisa ya. Atau dalam apa ini keterampilan menulis ya, sama lah itu, tulisan atau keterampilan menulis. Nah, atau mungkin apa ya tetap nanti maksudnya dalam tulisan atau keterampilan menulis itu kan pasti yang data yang digunakan adalah insya lah. Jadi seperti ini boleh atau kalau misalnya mau dirubah dalam tugas insya bisa, gitu ya. Ini untuk judul yang ini ya, yang kedua ini ya. Jadi kata analisis itu bisa dihilangkan kesalahan imla dalam keterampilan menulis siswa misalnya begitu ya. Kemudian yang ketiga ini penerapan media gambar. Ya. Oke, nah saya akan kembali tadi ya terkait dengan latar belakang. Nah, selain saya meluruskan dulu, nanti mungkin saya langsung sambung kepada latar belakang. Nah, jadi misalnya ini kita coba sesuaikan kesalahan imla dalam tulisan siswa kelas 4 MI mana misalnya gitu ya. Nah, ini seperti ini bisa atau tadi ya dalam keterampilan menulis boleh ya. Nah, karena ini kesalahan imla kan pasti dalam keterampilan menulis ya. Jadi misalnya dalam ya saya kira memang ya, jadi karena ini memang siswa ya, ya pilihannya memang ya seperti ini ya. Maksud saya begini, kalau ini pada mahasiswa gitu ya, maka kesalahan imla dalam apa tugas insya ini bisa ya mahasiswa misalnya begini ya, prodi, PBA dan seterusnya. Nah, atau misalnya begini kesalahan dalam skripsi, nah itu bisa. Ini karena mahasiswa kan pilihannya banyak ya. Tapi kalau siswa tadi kan ya tugas insya aja. Karena tidak ada tugas akhir atau skripsi kan ya. Itu ya. Jadi misalnya kesalahan dalam keterampilan menulis gitu ya. Ya karena memang tidak ada yang lain ya. Maksudnya keterampilan berbicara kan nggak ada imlaknya. Ya membaca nggak ada imlaknya. Jadi ya otomatis ini ya. Otomatis gitu ya. Kecuali misalnya gini, ini diganti ya kesalahan nahwu. Nah, misalnya diganti nahwu dalam keterampilan menulis boleh. Atau boleh diganti misalnya dalam keterampilan berbicara. Nah, ini boleh. Ya. Karena nahwu itu ada di menulis, ada di berbicara. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka yang kedua itu ya, pertama kan ini kita menyusun latar belakangan ya. Pertama kita pastikan judulnya sudah sesuai. Nah, setelah kita benarkan seperti ini ya, maka kita cari variabelnya. Variabel dalam penelitian ini ya, variabel itu minimal 2 ya dan bisa 3. 3 itu yang ketiga terkait dengan tempat penelitian kalau itu lapangan ya. Jadi misalnya prodi PBA IAIN Kediri misalnya gitu ya. Nah, misalnya begini. Nah, jadi kita harus tentukan setelah judul ini sesuai, kita tentukan, kita cari variabelnya. Nah, variabel itu kata kunci ya. Dalam judul ini kata kuncinya adalah apa? Kesalahan nahwu. Yang kedua apa? Keterampilan menulis ya, kalau kita judul pakai menulis atau berbicara kalau kita pakai berbicara. Dan yang ketiga itu di sini, mahasiswa IAIN Kediri PBA. Nah, nanti yang kita uraikan di latar belakang penelitian adalah variabel-variabel ini. Yang pertama terkait dengan apa kesalahan nahwu ya. Jadi terkait dengan kesalahan nahwu ini, ya.
apa yang diuraikan terkait ini? Ya uraikan kenapa yang dipilih kok nahwu, bukan kesalahan sorof, bukan kesalahan mufrodat, misalnya begitu ya. Dan kenapa memilih terkait dengan kesalahan? Ya, kok analisis kesalahan, bukan misalnya kontrastif, bukan yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi yang paling pokok ini nahwu. Kenapa yang dipilih nahwu, bukan sorof, bukan mufrodat dan sebagainya. Misalnya begini, misalnya ya. Jadi diuraikan misalnya tadi kan kenapa yang dipilih nahwu? Ya karena nahwu misalnya begini, nahwu adalah salah satu unsur tata bahasa yang penting untuk dipahami dengan baik, di mana dia megang peranan adalah bla bla bla. Jadi menerangkan pentingnya nahwu karena apa? Kenapa yang dipilih kok nahwu bukan mufrodat? Nanti kalau misalnya ini kesalahan mufrodat ya uraikan pentingnya mufrodat. Kenapa yang dipilih mufrodat? Ya. Nah, yang kedua, variabel kedua ini misalnya memilih menulis. Kenapa yang dipilih menulis? Ya diuraikan menulis itu satu keterampilan yang utama di mana dia memegang peranan penting dalam hal apa? Bla 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 dan seterusnya. Tentu harus ada rujukan ya. Kalau berbicara ya uraikan pentingnya berbicara, sama aja ini ya. Nah, yang ketiga nanti diuraikan terkait dengan tempat. Nah, uraikan di sini kenapa memilih prodi PPAIN Kediri. Tentu ini harus ada alasan misalnya bahwa dari data yang ada dugaan bahwa keterampilan menulis mahasiswa PPAIN Kediri itu belum pada tahap yang maksimal, di mana ditemukan beberapa kesalahan seperti lah. Ini harus ada datanya juga. Jadi semua ini harus ada rujukan. Kalau ini rujukan terkait dengan teori, ini terkait dengan teori, lain terkait dengan data di lapangan di PBA itu sendiri di mahasiswanya, gitu ya. Oke, ini yang judul tentang kesalahan. Oke, sekarang judul yang kedua ya. Kedua ini kan penerapan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan pemahaman di MTS modern Ar-Rahmah ya. Ini ya dari segi apa judul bisa diterima, cuman ini perlu disederhanakan ya. Misalnya begini, penerapan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini kan sebenarnya ini perlu dispesifikkan. Pembelajaran bahasa Arab itu kan ada kalam, ada kiro'ah. Lah ini pembelajaran apa? Ada nahwu. Jadi kalau ini misalnya media gambar dalam pembelajaran kalam, langsung aja kalam. Nah, kalau untuk meningkatkan ini tidak perlu ya. Kenapa? Karena ini kualitatif. Beda dengan ini PTK. Ya, atau nanti mungkin kuantitatif. Kalau kualitatif itu kan kemarin sudah kita bahas ya, bahwa kita meliti itu kalau kualitatif pertama, karena itu ada hal yang positif. Nah, ini ada peningkatan, berarti kita nggak sebutkan dalam judulnya. Yang kedua, kita meliti karena apa? Problem. Atau yang ketiga karena itu isu baru. Nah, kalau dalam hal ini maka ini tidak perlu ya, langsung aja penerapan agama dalam pembelajaran kalam nah seperti ini cukup ya, itu. Nah, kalau sudah kita betulkan ini ya menjadi seperti ini, maka kita cari ya dalam judul ini variabelnya mana saja. Nah, variabel pertama media gambar ya kan. Yang kedua pembelajaran kalam ya. Nah, ini yang harus kita uraikan nanti di latar belakang. Kenapa kita kok mengambil ini media gambar, kok bukan media misalnya lab bahasa atau bukan permainan ya, maka kita uraikan pentingnya gambar itu apa ya. Nah, ini harus kita cari referensi atau teorinya, teori tentang media gambar, rujukannya, kelebihan media gambar apa kan gitu ya. Itu misalnya gambar itu memegang peran penting dalam pembelajaran di mana dia memiliki aspek visual yang sangat tajam sehingga mempengaruhi dan seterusnya. Nah, itu kan menunjukkan pentingnya. Yang kedua ini tentang kalam. Kenapa yang diambil kalam? Ya kita tunjukkan kalam adalah keterampilan yang perlu untuk dikuasai di mana dia memegang peran untuk berkomunikasi dan seterusnya. Ya, itu kan berarti alasan pentingnya kalam karena kita tidak memilih yang lain ya. Nah, yang ketiga baru kita jelaskan terkait dengan pemilihan kenapa memilih di MTS Modern Ar-Rahmah. Misalnya sekolah ini memiliki karena tadi kan sudah jelas ya ada keunggulan, maka kita uraikan di sini bahwa misalnya ini sekolah berprestasi dalam kalamnya, ada BIA dan seterusnya. Nah, maka ini yang harus ada dalam harus ada dalam latar belakang ya. Nah, jadi saya kira itu bisa mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.